Halo, selamat malam semuanya. Malam ini gue sedang berada di Jembatan 3 Barelang bersama Hey guys, what's up? Abrar Al-Ghaffar. Ini YouTuber dari Jakarta. Ini siapa? Sesus. Asis Khusus Channel. Gue manggil dia Acis Ucus. Salah terus dia kan. Kalau itu sebenarnya dia nggak layak sih sama kita karena dia nggak punya YouTube, guys. Nggak ada YouTube-nya, nggak usah disebutin lah namanya. Coba kalau dia punya YouTube. Tapi selebgram bang. Nggak ada. Seleb dia itu apa namanya? Viewersnya bayaran semua itu, followersnya bayaran. Followersnya banyak, masa giliran gua di up di IG-nya dia nggak ada yang nonton, kan gila. Nah, Rambutan guys. kita makan rambutan. Rambutannya enak banget. Aku punya cerita lucu. Ayo. Kita ada di jembatan 3. Kita cerita gimana? Kita ada di jembatan 3. Lalu? Ya kan? Biar jembatan 3 Barelang. Biar nggak kena parkir salah satunya. Tapi disamperinnya dari jembatan 1 ke jembatan 3 kita. Kena juga airnya parkir, bos. Kalau lu parkirnya di situ nggak kena bener. Kalau parkirnya di warung makan Padang mungkin nggak kena tadi ya. Bener juga sih. Numpang parkir ya. Iya. Akhirnya ya udah. Itu kan abang yang parkir tadi kan? Iya, coba kita parkirnya kita. Enggak, bukan beda. Kok mau emangnya? Kayak jembatan Siti Nurbaya gini guys, guys. Enggak denger lah bang. Jadi di jembatan 3 Barelang ini suasananya seperti inilah malam-malam guys. Ini malam minggu. Sini dong ngobrol-ngobrol. Tahu bang, bluetooth dulu. Tunggu mereka nih mau ngobrol-ngobrol. Podcast. Jadi gua jauh-jauh dari Pertangkas gua ya di Batu Haji ke jembatan 3 Barelang. Tidur gini sus, ngobrol-ngobrolnya sus. Gini aja lah. Gini lah biar dekat ke gua. Gak enak. Kotor ya. Buruan lah. Apa bang? Buruan. Di sini ya tempat biasanya Rambung Reo Pujut mandi. Iya, gua mandi di sini memang beneran. Di bawah itulah gua bikin konten itu. Tuh. Gua jembatan. Mandi sama bocil-bocil mana itu yang diajak itu? Iya di situ gua. Iya di situ gua sama dia. Iya, sama bocil-bocil siapa itu? Sebenarnya gua tuh nonton channel dia juga, tapi gua nggak komen karena dia nggak pernah komen di channel gua. Gua Iya. nggak nonton terus, gua nonton sampai habis channel lu, tapi lu nggak pernah komen di gua ya, gua nggak komen. Giliran gua minta ini nggak dipeduliin. Aku itu selalu nonton, cuman sekarang udah nggak komen. Pantai itu udah lama. Takut aku komen. Cuma aku bingung. Oke, doa dimulai bang. Sebelum kita berbicara dan berbincang-bincang untuk video selanjutnya, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. 15.000 kali. Doa selesai. Doa selesai. Beri salam. Beri salam kepada ibu guru. Nah, sekarang malam ini gue mau memperkenalkan dulu salah satu adik-adik gue, bukan sahabat, bukan teman, karena kalau sahabat mereka bukan sahabat, adik mereka juga adik, teman juga bukan teman, karena gue juga malu berteman dengan anak-anak dan bocil-bocil. Tapi gue anggap mereka adik aja ya. Kita kenalan dulu satu-satu. Namanya pertama, halo guys. Nama saya Reza. Dari mana? Liatin dong muka lu yang jelek itu, lu nih. Dari Nah, dari mana? Batam bang. Dari Batam. Itu nama TikToknya apa? Ini selebgram hits lo kota Batam guys. Apa nama TikToknya? Aku udah main TikTok lagi ya. Masa sih lu gak main TikTok? Bisa cek Instagram aku lah, nggak bisa ya. Bohong. Gak main TikTok apaan? Aku sekarang main TikTok. Coba lihat ini kacamata gaya apa kacamata itu? Min. Masa sih Min? Gua mau cek. Gaya kali. Enggak, ini. Nah, halo guys. Terus sekarang aktivitasnya apa Reza? Pengacara bang.
Apa itu pengacara? Oh, sekarang dia jadi owner ini loh. Iya. Entrepreneur baru di Batu Haji. Pangsit. Katanya gue mau di endorse. Iya. Katanya gue mau di endorse kan. Di endorse ini apa namanya? Kue. Nyatanya nggak ada sampai sekarang kue dibawa sama dia. Memang pelit loh ya, manusia pelit. Ya kan aku naik dulu biaya endorse bayar. Nggak usah bayar lah. Lu tahu gua kan? Gua yang bayar lu ada yang ntar Pak jadinya. Sombong lagi gua kan jadinya. Tapi gua sombongnya nggak sombong-sombong beneran, sombong di mulut aja. Ya maksudnya kan sekalian dikasih kue. Gua ini kan kalau artis tuh kayak soimah loh. Iya, sombongnya cuma di mulut aja, iya nggak? Kayak ini, kayak siapa? Olga Almar. Nah, sekarang kita selanjutnya nih, siapa namanya? Ases Gafar. Ucus. Siapa namanya? Gafar. Ases Ucus. Bukan, lu Oh, lu udah terkenal di YouTube gua, semuanya muka lu melulu ngisi. Itu dulu dia, siapa namanya? Udah tahu bang. Siapa nama lu? Oh, kemarin dia jadi bintang tamu. Ya, jadi udah dia tahu lah. dia sempat jadi bintang tamu di RRP Barbershop, undang YouTuber Batam dan selebgram hits Kota Batam. Kalian tahu dong, dia namanya Abrar Al-Ghaffar. Abrar sekarang Keren ya namanya ya. kegiatan apa sih? Kegiatannya ulangin lagi biar mereka pada tahu. Bantu-bantu orang tua bang. Bantu-bantu orang tua dalam bidang apa? Saha. Usaha. Usahanya? Makanan. Makanan. Tap gas. Nah, kalau kegiatan sehari-hari selain usaha apa? Ya main TikTok bang. Main TikTok. Sama buat film bang. Buat, Mengisi oh ya, kegabutan. short movie ya, Short short movie, guys. Nah, kalau yang ini kita kenalan lagi siapa? Ases Ucus. Nah, channel YouTube-nya Asis Usus Channel kalian. Ases Ucus Nah, ya. kalau gua kalian nggak perlu tanya lagi ya, yang paling Aku sekarang main TikTok. terkenal lah di Batu Haji, di Mantang, RRP Barbers. TikTokmu apa bang? Gua nggak main TikTok, jujur aja. Tapi kemarin goyang-goyang TikTok. Iya, parah. Itu karena si Parah Firman. lu. Firman gua nggak main Enggak, TikTok. goyang-goyang TikTok yang di kursi itu. Sambil berdiri tuh. Udah ya, sekarang kita mau bahas masalah ini. Pertemanan. Enggak sih. Teman. Masalah parkir di Barelang ini. Kita mau Wah, tanya toxic, jawab satu toxic. persatu. Enggak, dia mengangkat dari keresahan Ya, dia. kita mengangkat keresahan gua ya, guys. Parkir di jembatan Barelang itu, Tangan. kenapa sih parkir di jembatan Barelang itu harus bayar? Sedangkan jembatan itu kan punya pemerintah ya, enggak ya? betul, betul. Terus dari jembatan 1 2 3 itu kayaknya cuman duduk di jembatan aja. Bawa motor gitu, kenapa sih harus bayar? Bukan masalah nilai uangnya ya, guys. Bukan masalah rupiahnya. Uang itu berapa sih? 10.000 dua motor, satu motor 5.000 itu nggak jadi masalah bagi gua sih sebenarnya. Jadi ini hanya kepersoalan apa ya? Emangnya ada nggak sih undang-undangnya di Indonesia ini kalau di jembatan itu nongkrong ataupun singgah sebentar lalu kita bayar parkir? Menurut kalian gimana? Aku nggak tahu itu undang-undang. Ada nggak sih menurut kalian ada undang-undang nggak kalau di atas jembatan bayar parkir? Enggak ada, Bang. Ya kalau pemerintah menyarankan untuk itu, ya berhak juga sih bang. Kalau pemerintah menyuruh buat ngambil dana parkir sini. Ya tapi Karena kan jembatannya seharusnya semakin tua untuk seharusnya biaya mereka pakai pembangunannya. baju Ya parkir. itu benar parkir bukan Ya seperti kalau masalah itu ya preman. kita nggak Itu tahu, Bang. Itu kurang tahu, perkara Bang. untuk Ya uang. mungkin untuk masukan ya. Oke. Jadi- Sebenarnya menurut kalian gimana? Masukan lu gimana nih? Setidaknya di ini kan ditertibkan lah jembatan berapa aja yang dimintain parkir. Mungkin 1 2 normal, tapi kalau sampai jembatan 3 sepi gini ya maruk juga lah. Apalagi kita cuma duduk sebentar aja ya. Iya. Ya. Lama juga. Ran, Sama juga terus kita, guys. kalau menurut lu gimana sebagai selebgram lu jangan main TikTok aja, tanya jawab dong. Ya. Kalau gue sih gimana ya? Gimana? Mungkin itu karena jembatannya faktor usia juga, mungkin uang itu untuk dikelola untuk kayak membenahi jembatan atau apa gitu. Tapi nggak tahu. Sis lu belasin lagi sis biar ngeliat sis. Tapi nggak tahu Biar juga ketutup kalau itunya. Nah ya. digunakan atau untuk dipakai untuk apa gitu, Bang. Nah sekarang gini, itu udah kita lupakan aja lah ya obrolan-obrolan ringan dan kosong kita. Sekarang gua mau ngobrol masalah seputar kehidupan yang sering melanda anak-anak muda Oke, siap, ataupun siap. orang-orang yang seperti kita inilah ya. Ya. Sekarang gua mau nanya, boleh nggak kalian bisa jawab nggak Boleh pertanyaan gua? bang. Boleh banget dong. Boleh dong. Pertanyaan gua gimana sih cara kalian menghadapi kehidupan ini ketika kalian lagi depresi atau lagi frustasi? Gimana? Satu-satu dulu ya, dari Reza gimana? Ya kalau aku sih, kalau lagi depresi, kalau lagi frustasi, kalau lagi depresi, kalau lagi frustasi, 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 kalau lagi fr
menghadapi kehidupan kayak gitu ya, pertama kita harus punya kawan yang bisa welcome ke kita untuk kita sharing tentang pengalaman kita, terus caranya itu gimana biar nggak terjadi kayak gini. Nah, jadi kita kalau bisa lagi kayak depresi atau apa, kita jangan melampiaskan contohnya kayak ngelakuin apa gitu. Yang penting kita punya kawan tuh bisa kita curhat ke dia, minta masukan gimana caranya biar kita. Ya tapi kan nggak semua teman bisa dicurhatin, Bu. Nah jadi kalau masalah teman ya pandai-pandai kita sendiri bang, kita harus memilah-milah juga mana yang kawan yang Lu mah nyuruh gua pilih-pilih teman. atau Kalau gua emang bener gua pilih-pilih teman, karena teman gua itu nggak semua teman gua tuh semua itu anjing kebanyakan. Bodoh amat emang gua pikirin. Berarti hewan, Bang. Udah sekarang Abrar, gimana sih kalau lu caranya menghadapi depresi? Kurang lebih kayak yang Reza bilang, tapi mungkin ada sedikit tambahan bang. Nah, Bentar bang ya, ada iklan lewat, berisik nanti. nah. Ini di tengah-tengah jembatan 3 guys, gimana? Mungkin gua akan lebih mendekatkan diri gua kepada Allah bang. Gua bakal beribadah, minta doa. Mungkin dengan itu gua bakal tenang dan bisa berpikir lebih ke depan lagi. Lalu udah itu sih. kalau lu sis, cara menghadapi ketika lu depresi, stres tuh gimana caranya menghadapinya? Nikmatin aja lah. Nikmatin depresinya? Iya. Gila lo ya. Dinikmatin aja, yang penting cari solusi. Nah, ini ya kalau gua sih nggak mau, gua cuma mau tahu arti depresi itu bagi kalian tuh seperti apa sih? Kalian kan belum pernah nih ngerasain depresi. Depresi itu seperti kalau apa menurut kalian? Kadang-kadang seperti apa depresi yang lu alami itu seperti apa depresi biasanya? Depresi itu ya kayak kita tuh kayak udah pening gitu bang. Maksudnya kita udah harus membuat apa lagi itu. Semua kayak tingkah laku kita itu kayak udah. Lu depresi biasa dikarenakan hal apa? Dikarenakan apa? Kan ada sebabnya lu depresi itu, sebabnya apa lu biasanya? Ya depresi ya kadang apa ya? Ya banyak sih bang macamnya bang. Sedangkan lu kan masih muda, masih 18 tahun juga belum nyampe udah depresi, gila kali lu ya. Ya kan bukan depresi juga bang. Oh, ini kan corona gitu. Nah, terus? Ya maksudnya masalah hidup lah bang, bukan tentang depresi gitu. Ini corona. Terus? Corona. Terus? Mau kemana lagi di sana? Halo, ngobrolnya ke sini dong. Gimana? Ya karena setiap manusia pasti ada masalah hidup bang, nggak mungkin. Masalah terberat dalam hidup lu apa? Masalahku sekarang yang terberat dalam hidup lu selama lu hidup. Lu kan masih muda nih, belia 18 tahun. Apa yang paling terberat dalam hidup lu? Kalau aku sih untuk saat ini masih mau mikirin untuk masa depan bang. Yang paling terberat apa masalah hidup lu? Yang paling terberat apa ya? Apa bro? Putusin pacar. Lu tanya aja, lu masa tanya ke Nah, orang? kalau itu nggak terlalu berat bang. Masalah terberat lu apa selama hidup? Ya Persaingan bisnis. nah itu pertama. Persaingan bisnis. Emang lu punya bisnis apa? Ya bisnis aku vaksin. Udah. Sekarang the next aja ya. Bisnisnya nggak ngerti gua bisnisnya apa sih bisnis lu? Vaksin bang. Pangsit. Oke. Keren itu. Gue. Sekarang Abrar. Iya bang. Arti depresi itu apa bagi lu? Dan depresi itu seperti apa menurut lu? Lu pernah depresi nggak? Gimana sih depresinya lu? Kalau depresi belum pernah bang, alhamdulillah. Nah. Tapi menurut gua depresi itu udah kayak kena gangguan mental sih bang. Nah. Gangguan mental kita tuh kena, mungkin gara-gara kita dibully, lalu Nah ya itu. habis-habisan. Ah. Gitu sih. Ya itu mah aku belum. Intinya kita kena gangguan mental yang dalam gitu. Jadi karena gangguan mental yang dalam. Sehingga kita bisa depresi. Mungkin depresi juga mengakibatkan kita kayak pengen bunuh diri, pengen melakukan hal-hal aneh gitu. Jadinya karena itu lu suruh deketin diri sama Tuhan. Ya sama dia cerita ke orang terdekat sih biar kita tenang. Tapi kan solusinya kalau cerita ke orang terdekat nggak menjamin kalau kita itu bakal dikasih solusi terbaik. Ya kan? Ya kan sebenarnya kita udah mencurahkan bang. Tergantung teman kita. Kalau teman kita bisa. Lu pernah depresi terus melampiaskannya dengan curhat ke orang lain? Alhamdulillah Jangan gua belum curhat dong. pernah. Dia masih muda belia juga sih guys. Sekarang lu dari lu dulu. Aku Ah.
Aku belum pernah depresi. Nah, ini orangnya belum pernah depresi karena emang gila guys, lihat mukanya. Ini mukanya udah jelek Aku kayak nggak gua. nggak pernah Inilah depresi YouTuber aku. paling jelek di antara kami berlima, itu dia yang paling jelek sama gua guys. Tapi kami pula yang paling sok-sokan kementis. kami berdua yang paling jelek. Kurang ke atas. Kami berdua yang paling jelek. Bang Min ya Bang Andi. Yang paling dua kami berdua paling jelek. Tapi yang kementis gua sini, gua mau ngobrol dulu. Sekarang gua mau nanya lagi nih sama kalian bertiga. Ya. Apa yang paling membuat kalian itu bahagia dalam kehidupan ini, selama menjalani kehidupan yang membuat kalian bahagia itu apa sih? Yang membuat kalian tuh senang, bahagia? Yang pertama sih kalau aku teman Bang. Teman. Lu? Kalau aku masih bisa sama orang tua bang. Hah? Masih bisa Sama orang tua. masih bisa sama-sama gitu. Berbaur bersama gitu. Kalau lu, Asis? Kalau aku kalau dapat uang banyak aku bahagia. Benar juga, benar. Agak aneh guys ya bahasanya. Betul. Ada nggak sih? Betul, karena sekarang ini gini Bang. Kita nggak ada uang, nggak ada kawan Bang. Iya. Karena sekarang itu, zaman sekarang tuh kehidupan itu dikendalikan oleh uang semua, pertemanan juga. Jadi kalau abang ada uang, kawan nggak pada datang. Begitu juga kalau abang nggak ada uang, dia tahu sendiri lah. Pinter lu ngomong ya, berarti gitu ya ke RRP ya. Karena RRP ada uang, ada tempat, ada wifi, baru datang ke RRP ya, bangsat lu ya. Reza, sifat Reza. Jangan. Basah nanti basah. Gua mau makan. Habis bang. Walah. Nah, Reza, udah. Bang. Terus ini nih, gua mau nanya. Dalam kalian berteman, berkawan, kan sering ngalami hal-hal yang namanya bertengkar, Ya. berkelahi, baik lagi. Itu gimana sih caranya supaya kalian itu bisa baikan lagi, berdamai dengan diri sendiri, terutama ketika kalian itu sedang dalam banyak masalah tapi kalian sedang berkelahi, tiba-tiba. Gue jujur ya, ini gue harus jujur, gue pernah berantem sama mereka semua ya. Nggak pernah gue berantem sama satu bocah ini, sumpah lillahi ta'ala. Gue nggak pernah berantem bocah ini, sama sekali nggak pernah. Gue kenal lu udah berapa lama? Lupa udah paling. Sama Arik gue nggak pernah berantem, tapi gue harus ngakuin gue ini manusia paling egois di dunia, paling egonya gue tinggi banget. Gue orangnya keras kepala banget. Gue tuh udah berantem sama ini, berantem sama itu, berantem sama Jeki Karat. Yang satu lagi bahkan gue berantem sama salah satu, Udah nggak mau gue bilang namanya, tapi gue nggak berantem sih, cuman hati gue aja nggak enak gitu. Tapi solusi gue ada solusi gue kenapa gue masih bisa mempertahankan. Ada hal-hal yang gue pikirkan, ada juga hal-hal yang gue pertimbangkan kenapa gue harus tetap care. Nah, tapi kalau kalian nih misalnya nih kalian berantem sama gue nih, apa yang membuat kalian itu tetap care sama gua walaupun sebenarnya gua nggak tahu lah Ya. care apa enggaknya kan. Kalau aku Kalau gua, karena lu Dulu, dia dulu. Gua dulu. Ini dulu, dia dulu. Gua dulu ya. Reza dulu. Udah Reza. karena aku kalau Nanti jawabannya sama. enggak Bro. Kalau aku sama abang sendiri, walaupun abang benci sama aku, Gua nggak benci, jengkel sama lu tuh. kayak misalnya kayak jengkel, tapi aku orangnya nggak baperan, bukan aku nggak mau berat datang ke tempat Apaan nggak abang. baperan lu, berminggu-minggu nggak datang lu, nggak usah cerita. Ya itu kan bukan Ah. mana ada Wak, bisa alasan. Terus Ya aku kalau walaupun aku merasa bersalah ya aku sok care aja. Jadi karena orang care datang nggak diundang pulang nggak dijemput. walaupun abang benci sama aku karena tapi aku sok care aja sama abang. Jadi kan abang Dia kenapa lu bisa begitu? Kenapa lu nggak punya urat malu Ya karena kalau kita punya urat malu kita sama gua? Kenapa lu nggak Berat- berat ada malu, urat Bang. malunya sama gua? Masih gua nggak pernah ke tempat abang lagi kayak Ah. aku udah merasa malu kali karena aku orangnya dari dulu itu bang. Walaupun Yang buat lu itu apa karena wifi gua ada? nggak ngaruh. Wifi abangnya udah lambat, gua nggak pernah bayar bulanan lagi. Enak aja lu. RRP dia bilang kayak gitu suwe. Terus apalagi? Karena aku dari dulu kalau punya masalah sama kawan, walaupun aku merasa bersalah ya aku enjoy aja, maksudnya nggak ngerasa kayak aku merasa bersalah kan sama dia. Jadi aku care aja sama dia. Perkara dia mau baik ke aku lagi, ya itu hak dia gitu. Kalau Abrar? Kalau gua, karena lu udah pernah baik sama gua bang, gua tuh bukan orang yang nggak bisa melupakan. Apa kebaikan gua sama lu? Ya mungkin lu pernah pangkasin gua secara gratis dan lu ya pokoknya lu nggak pernah perhitungan sih gitu. Intinya lu pernah baik sama gua gitu. Jadi gua nggak bakal lupain orang yang udah baik ke gua gitu sih.
Tapi kenapa lu ini ya, dari semua orang yang gua berantem itu yang paling gua bener-bener ada 2 sih yang gua berantem sama orang tuh, gua kepikiran, kebaperan banget 2 orang. Bukan sama si ini yang gua baper, tapi sama Jeki Karat dan sama Abrar. Itu gua bener-bener kebaperan banget waktu gua berantem sama Jeki Karat itu. Itu bener-bener gila. Gua sampai nggak bisa tidur mikirin satu persoalan, itulah kayak kegilaan gua. Masalah kecil, gua nggak bisa tidur. Gua keinget-ingetannya. Lebih nggak bisa tidur ketemu pocong apa masalah itu? Nggak, lebih ke masalah ini. Padahal sekarang gua nanya sama lu ngalami nggak hal yang gua rasain itu? Bukan nggak bisa tidur, pokoknya ngerasain kayak kepikiran, terus resah. Nggak pernah bermasalah sama gua. Kalau itu gua nggak tahu, tapi ada lah dikit. Kalau gua bukan dikit, gua banyak. Gua kepikiran kadang-kadang gua gini guys. Ada hal-hal yang gua kangenin dari salah satu mereka tuh, misalnya kayak Jeki gak datang tuh, ada hal-hal yang gua kangenin dari dia. Terus si ini dia nggak datang, ada hal-hal yang gua kangenin sama dia. Kalau ini juga gitu, kalau misalnya Habibi, Arik, terus siapa itu tuh orang baru bagi gua. Mereka tuh orang baru yang masuk ke kehidupan gua bagi gua. Bagi gua orang yang pertama di Batam ini, di Batu Haji itu bagi gua tuh Jeki Karat, dia sama Abrar. Kalau Habibi, terus Arik, terus siapa lagi? Arianza, itu orang baru bagi gua. Dan bagi gua itu bagi gua pada saat ini ya udah seperti saudara, tapi gua harus ngomong kayak gitu karena memang sebelum mereka kenal yang lain-lain itu, gua kenal sama mereka duluan. Gua kenal sama Jeki Karat duluan, kenal sama dia, kenal sama ini. Mereka berempat inilah. Kalau Asis Usus juga udah lama juga sih, cuman dibandingkan mereka ini lebih sering ketemu, lebih lama mereka ini. Cuman kalau Asis Usus ini gue nggak pernah berantem sama dia, tapi gue nggak tahu ya sebenarnya dia ini sama gue gimana. Ini anak ini sebenarnya gimana ya? Mungkin dia mau ngelawan sama gue cuman gak enak. Karena gue kan ngomong tuh seperti ngegas, tapi Itu mungkin udah prinsip. itu hanyalah bukan prinsip. Apa namanya? Watak. Bukan watak, tapi logat. Kebiasaan. Hanya logat. Sebenarnya nggak seperti itu. Kalau kalian tahu, sebenarnya gue nggak seperti itu. Gue itu orangnya sebenarnya Lemah lembut, nggak juga. Apa namanya? tegas, Nggak tegas juga nggak. Gue tuh orangnya ikhlas. apalagi ikhlas. Gue orangnya tuh sebenarnya tuh natural gitu. Ketika marah gue marah. Ketika marah gue marah. Ketika baik gue baik. Gue nggak bisa menyembunyikan. Maaf cakapnya ya nih ya, maaf cakapnya. Lu orang Jawa ya, lu kan Jawa. Terus ada lagi orang Sunda. Kalau orang Sunda, orang Jawa itu kan rata-rata mereka bisa menyembunyikan sesuatu. Padahal mereka marah, tapi mereka menunjukkan senyuman. Kalau gua nggak bisa. Bener nggak sih kayak gitu orang Jawa? Benar. Nggak semuanya lah. Nggak semua, tapi kan rata-rata kan walaupun dia marah, tapi tetap menunjukkan senyuman ya kan. Nggak menunjukkan kalau dia marah gitu. Kalau gua nggak, gua nunjukin. Dan gua udah merubah itu sedikit demi sedikit sih sebenarnya dari pengalaman orang-orang. Terus menurut lu lagi gimana tadi? Apa tadi pertanyaannya? Lupa udah. Nyocot gua. Iya. Apa pertanyaannya? Nggak tahu. Menit lu kebanyakan, gue lupa jadi ya. Pertanyaannya gua. gimana sih cara mengatasi depresi lu? Itu Depresi udah. itu, dan depresi itu sendiri lu pernah ngalamin depresi nggak? Nggak. Lu di sini kan bikin lu di sini ya. Ya, Gimana cara Nggak pernah depresi. nggak berdepresi? Jadi santuy. Nikmatin emang. Iyalah, dinikmatin aja. Menurut kalian tuh teman yang baik itu seperti apa sih? Aduh, nggak bisa bang, nanti Teman yang baik itu Bang. seperti apa sih? Enggak mesti sindir-sindir orang. Menurut lu teman yang baik itu seperti apa gitu aja. Gua nanti kan jawab teman yang baik itu seperti apa menurut lu gitu. Teman yang baik Kan gua itu, bertanya. teman yang baik itu Jawab aja. Teman yang baik itu seperti apa? menerima kita apa adanya bang. Yang Dan mau menerima kita apa adanya. Dan ini bang, Teman yang baik itu, gua jujur ya nggak tahu masalah lu apa, gua nggak tahu, nggak ngerti. Gua kan cuma bertanya. Ini kan gua nanti gua menjawab juga ke orang. Iya. Teman yang baik itu menurut lu seperti apa? yang menurut baik ya itu Gimana? menerima gua apa adanya gitu. Lalu? Yang kayak enggak ini itu enggak lah. Dan terus walaupun tahu Diam dulu, dia dulu. Lu, Iya itu lu aja. gimana? Bagi gue itu aja sih, bagi gua. Yang menerima lu apa ada teman Ya. yang terbaik? Dan yang enggak mengajarkan gua ke hal-hal yang negatif. Itu ya sih bagi gua. Dua itu ya bang. Berarti kalau dari versi Abrar, teman yang baik itu adalah teman yang tidak mengajarkan hal-hal negatif, lalu teman yang mau menerima kekurangan dan kelebihannya, bukan cuman kelebihannya, Benar. tapi juga mau menerima kekurangannya. Iya, Itu betul. teman yang baik menurut dia. Kalau teman yang tidak baik itu seperti apa? Yang enggak baik ya itulah. kebalikan dari jawabannya. ya kebalikannya. Kebalikan dari Iya, jawabannya ya. Pasti Yang- balikan dong. Yang berbaur tentang menjelekkan diri kita sendiri. Nah, terus yang mengajak
kita untuk benci sama orang lain. Misalnya gue bermasalah sama ini, Tabang ini ngajak Bang Pujut, Reja untuk benci gua. Gua nggak pernah ya, gua benci sama Abrar. Gua benci sama Abrar, gua pernah ngajak ini. Diam dulu. Gua benci sama ini, nggak pernah ngajak lu. Gua benci sama Jikarat, gua nggak pernah ngajak lu benci Jikarat. Gua benci, tapi gua nggak pernah mengajak orang lain untuk membenci orang lain. Cukup gua yang benci. Nah, itu pengalamannya. Itu bagi gua. Gua nih kan sering berantem nih sama mereka. Palingan gua cuman ngomong lagi ini. Gua sendiri yang jengkel, gua omongin tuh orang. Ya gitu. Kalau lu gimana? Teman yang baik ya. Itu kalau kita nggak ada duit ditraktirin. Wah, kayak ini ya sebenarnya. Terus kalau nggak ada bensin dibelikan. Kayak lu ya, gue beliin 20.000 ya. Wah, hitung-hitung ya. Lu ya, gue beli 10.000 ya. Iya, hitung-hitung. Aku suka teman dihitung-hitung, gue kesombongnya depan kamera aja. Gue bilang aslinya mah gue nggak sombong. Kalau sombong masa cuman segitu disombongin tuh kalau 5 miliar 1 M. Kalau lu gimana? Teman yang baik. Ya, teman yang baik ketika teman itu tahu kekurangan kita atau kesalahan kita, dia hanya apa kayak mana ya, kayak gimana? Memberi teguran ke kita. Lu lihat kesini dong, kayak memberi teguran ke kita yang bersalah gitu. Jangan dipublikasikan lah sama yang lain. Jadi emang ada gitu teman lu yang seperti itu? Ya mungkin dibilang ada ya ada sih ya, ada, bisa jadi ada gitu bang, ada aja teman lu seperti itu. Lu juga punya? Karena aku orangnya bang, aku kalau memang aku merasa bersalah, aku akui kesalahan aku itu apa. Mana ada lu melakukan kesalahan, lu sama gua banyak kesalahan lu. Nggak ada lu ngaku kesalahan, nggak ada. Dia tuh nggak ada ngaku kesalahan sama gua, kesalahannya banyak tuh sama gua. Tahu nggak lu kesalahan apa sama gua? Bombos depan kamera RRP. Tahu nggak lu kesalahan apa sama gua? Apa? Yang itu apa? Dari udang nggak jadi itu. Bukan seperti itu, masuk salah satu. Dia ini kesalahannya, bocah ini kesalahannya adalah dia itu tidak mau membuat hati orang lain nyaman, padahal dia sudah menyakiti, tapi dia nggak bisa membuat hati orang itu untuk hidup kembali gitu. Oh ini loh, gue udah salah, terus gue harus gimana ya biar orang ini nggak apa sama gue gitu. Dia nggak bisa ambil hati. Ya mungkin itu kesalahan aku bang, yang belum bisa aku perbaiki sampai sekarang. Bukan cuman apa, dia maksud setiap kejadian tuh kalau gua orangnya, kalau gua kalau udah nyakitin hati orang, gua akan cari tahu, gua akan bikin sesuatu, gua pikirin tuh gimana sih caranya orang ini biar mau baik lagi sama gua, maksudnya biar mau oke lagi sama gua. Gimana caranya pun, walaupun gua sebenarnya nggak menjatuhkan harga diri, tapi walaupun gua harus melakukan sesuatu yang nggak masuk di akal dan logika gua akan lakukan itu. Walaupun sebenarnya gua harus gimana ya? Udah lupa aku jawabannya bang, jangan panjang-panjang. Panjang kali jawabannya. Oke, yang penting kalau gua sih orangnya 1 menit. Ya gini aja, ini ya, dari semua. Kalau lu gimana? Ya lu asik, ya udah berkawan yang asik. Kalau lu gimana? Kan udah dijelasin semua tadi. Pertanyaannya apa tadi lu? Sekarang nih. Lu panjang kali. Nih ya, obrolan kita malam ini, pertanyaan gua lagi. Nanti kan gua edit. Iya, makanya. Apa sih yang membuat kalian maaf ya, gua nanya, yang membuat kalian itu sakit hati sama seseorang biasanya apa? Dari lu dulu. Reja dulu. Reja, apa? Apa tadi bang? Yang membuat kalian sakit hati sama orang tuh apa? Mungkin gue dulu bang, perkataannya aja sih. Udah cukup itu perkataan doang. Nah ya itu aja bang, perkataan aja bang. Itu kalau gue ya. Perkataan. Kalau Reja? Iya sama juga, karena muka lu udah pergi kemari. Iya sama aja bang, maksudnya karena semua itu dari perkataan bang. Buka kau. Karena semua itu segala sesuatu itu dari perkataan bang. Dari ucapan juga. Kalau lu, karena mulutmu harimaumu. Gitu. Kalau Asus. Apa tadi pertanyaannya? Yang buat lu sakit hati sama orang apa? Mungkin nggak nempatin janji. Kalau gua gini nih, kalau gua yang bikin sakit hati. Tapi ada orang loh yang udah gue bikin sakit hatinya, tapi ketika dia udah datang ke orang lain, dia sekarang pingin ke tempat gue lagi, bener. Dia menyadari kesalahannya, ternyata selama ini gue waktu sama lu ternyata enak. Ini contoh ya, gue harus ngobrol. Ada satu orang yang pernah kursus di tempat gue nih, kursus cukur, gue ngajar. Kebetulan selama dia tinggal sama gue, selalu gue
perhatikan, semuanya gue ajarin. Hanya karena satu masalah sepele dia pergi dan kabur, dan gue nggak terima. Gue pergi, lu cari orang lain yang lebih hebat. Dan sekarang orang itu ternyata dia dapat ke orang lain yang jauh lebih gila daripada gue, dan sekarang dia nyesal. Dia tahu ternyata RRP itu terbaik. Mulutnya aja yang seperti itu. Tapi gue ada memaafin. Tapi gue berarti ada makna di balik ke kejudesan itu ya. Lu di sini Reza, lu mau kemana Reza? Ntar gue tendang lu ya Reza. Dia mau update story dulu. Lagi ini dia ngobrol. Nah udah, sekarang gue mau tanya lagi. Nih, cita-cita kalian ini sebenarnya apa sih? Kan YouTuber. Enggak, lu kan udah YouTuber kecuali ini nggak masuk hitungan. Dia bukan teman kami guys. Kami nggak punya teman yang nggak YouTuber. Nah, ini udah jelas YouTuber walaupun masih merangkak-rangkak. Ini udah jelas YouTuber walaupun masih merangkak-rangkak. Kalau gua apalagi udah dimonet loh. Kalian lihat nontonnya udah ada iklan nih merah-merah, kuning-kuning. Arsennya udah ada. Ada dong, biasa diambil. Tenang aja. Yang penting besok kalian kalau nonton ini gua kuning 15 biji iklannya gua bikin. Iya. 20 biji iklannya gua buat. Itu iklan atau asli videonya? Iya. Yang penting gua bikin iklan sampai 200 iklan besok. Lihat aja ini udah 30 menit loh. Yang video yang 40 menit itu banyak iklannya. Makanya kalian kalau mau videonya gue edit bagus-bagus, tonton iklannya juga. Gila. Karena iklannya yang bayar kontrakan RRP ya kan? Iya, buat beli gedung RRP, buat menghibur kalian. Nah, sekarang gua udah capek-capek nanya. Sekarang kalian bolehlah bertanya-tanya sama gua, ada yang mau tanyain enggak? Ada. Gua akan jawab secara tuntas, jujur, tanpa gimmick, tanpa kebohongan, semua pertanyaan bebas 24 jam. Apa aja? Terserah apa aja. Terserah apa aja ya. Aku mau nanya lah. Dari si Reza dulu deh. Jadi aku mau nanya bang. Prinsip hidup abang kayak mana? Prinsip hidup gua adalah gua orangnya tidak suka mengganggu orang lain. Itu aja. Ketika gua berdampingan dengan siapapun di dunia ini, manusia kan makhluk sosial ya. Ketika orang lain mengusik hidup gua, maka gua akan mengasihnya racun-racun sampai dia mati. Tapi kalau misalnya gua nggak diganggu ya gua nggak ganggu. Prinsip gua nggak mau mengganggu orang lain, gitu aja. Prinsip gua seperti itu. Ada lagi yang bisa? Ayo bro, lanjut bro. Kalau dulu kan kita nanya. Ntar kalau lagi pikir nih. Yang bagus. Tanya lagi terus, tanya lagi, terserah. Ya terserah apa. Kapan nikah? Gua harus jawab apa enggak ya? Barbar. Kalau Makanya apa? Kalau pertanyaannya kapan menikah? Kalau pertanyaannya kapan menikah? Ini bener ya, ini masalah sensitif banget, pribadi banget. Betul. Pokoknya bener-bener sensitif dan pribadi, tapi dia harus gua kasih tahu dan kalian berempat tahu. Saya punya satu penyakit ya. Yang penyakit itu nggak ada orang tahu di dunia ini, hanya gue sendiri. Dan gue nggak mau bilang sakit gue apa. Oke. Sip. Bang mau nanya bang. Ya. Sabar dulu. Bang. Ini bang. Udah lagi ketik nih. Apa? Adakah rencana karir atau tujuan jangka panjang yang ingin dicapai abang? Ada nggak tuh? Kalau rencana karir, lu tuh kayaknya ya nonton dari searching dari Google deh pertanyaan dia. Tumben ini pinter. Pinter. Karena juga bagus juga gue tanya gitu. Pertanyaannya bagus kata-katanya. Kata-katanya tuh kayak lu yang kuliah di jurusan sastra gitu ya. Pengen tahu lu juga. Makanya gue tanya gitu. Jurusan sastra ya. Aku pengen tanya. Ya apa boleh bertanya apa aja. Ya, gimana? itu tadi. Apa pertanyaannya? Kan udah gue tanya tadi. Ulangin. Adakah rencana karir atau tujuan jangka panjang yang ingin abang capai? Yang ingin gue capai pertama adalah jangka panjang nih. Mendirikan salah satu kursus training center cukur rambut gratis dimanapun gue berpijak. Oke, siap. Nah itu. Yang kedua, gue membantu orang-orang yang tidak mampu menurut gue, orang-orang yang tidak punya skill secara gratis. Yang ketiga, gua ingin memberikan bantuan tanpa memperlihatkan kepada siapapun. Gua maunya melakukan sesuatu kebaikan itu tanpa dilihat oleh siapapun. Gitu. Dan tujuan gua, YouTube gua biar berkembang dengan cara apa? Dengan cara gua berkarya terus walaupun sampai saat ini YouTube gua memang masih segini-gini aja. Nah, tapi kan yang penting iklannya coy. Itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sampai 100 iklannya. Lalu apa lagi? Aku. Bang. Kamu upload video YouTube dengan durasi 40 menit
tujuannya biar iklannya banyak. Salah satunya. Tapi memikirkan ada yang nonton enggaknya itu bermasalah enggak? Kalau saat ini gua kan belum viral, jadi belum ada yang nonton. Gua yakin suatu saat kalau gua viral, jangankan yang 500 menit, yang 10 jam pun ditonton sama orang. Ini sekarang gua belum viral guys, belum aja gua terjun dari jembatan itu. Oh, sempat gua terjun dari jembatan itu, terus besok-besoknya gua udah dapat kabar yang aneh-aneh, pasti semua YouTube gua ditonton orang. Ini loh YouTuber Batam yang ini loh yang RRP Barbershop itu, ini loh. Semua gua yakin itu rating gua naik nomor 1. Oh gitu. Kan gua menunggu saat-saatnya viral. Jadi saat belum viral gua kayak ayam nelor, telurnya ada 14 biji, gua panasin lu, gua cari ketika viral pasti disitulah mungkin meledak ya kan. Amin. Tapi pertanyaannya kapan itu? Apa? Kan dari kemarin nunggu viral nih. Tapi videonya kok nggak berbeda. Lu suruh serius sini, situ-situ aja enggak. Nah, kapok lu kan. Apalagi? Tanya bang. Nih ya. Kalau abang bisa mengubah apapun dalam cara kamu dibesarkan dari kecil, apa yang bakal abang ubah? Kalau gua boleh diubah dalam hidup gua ini, maksudnya yang besar, Enggak dari kamu kecil sampai besar ini, kira-kira kalau diulang kamu pengen yang kamu rubah apa? Pengen abang gimana gitu? kalau gua misal boleh dilahirkan lagi ya di dunia ini, gua kepengen menjadi burung. Nggak mau jadi manusia? Nggak mau gue jadi manusia. Kalau gue misalnya boleh lagi untuk ditakdirkan lahir ke dunia, gue pengen jadi burung. Karena kalau gue jadi burung, gue bisa terbang. Ini kan udah ada. Gue bisa terbang kemana-mana gitu. Karena walaupun sekarang aja gue kan gue dari umur 15 tahun, sorry ya guys, bukan pamer. Dari umur 15 tahun gue udah berkeliling Indonesia guys, dari satu provinsi ke provinsi lain. Tapi nggak ada sayapnya. Tapi alangkah enaknya lagi kalau ada sayapnya ya kan, kedebuk. Iya dong, umur 15 tahun gue udah 16 gue udah ke Palangka, Banjarmasin, Balikpapan, udah ke titik-titik walaupun masih Indonesia. Udah ke Papua, udah ke Abepura, udah ke Bogor, udah kemana-mana, Jambi, Palembang, Pekanbaru, udah ke Makassar. Apa yang kamu tidak suka dari Reza? Yang gua nggak suka dari Reza ini orangnya suka bohong, itu yang gua nggak suka. Gua to the point aja, udah. Kalau lu bisa ngerubah sifat lu yang nggak suka bohong, gua suka sama lu. Cuman lu nggak suka bohong aja. Ayo silakan bertanya semuanya. Kalau Abrar nggak suka dari Abrar? Pasti ada bang, nggak mungkin nggak suka. Ada. Dari Abrar, gua harus kasih penjelasan dulu. Di balik ketidaksukaan gua, dia lebih banyak baiknya daripada buruknya. Itu aja menurut gua. Tapi yang gua nggak suka dari dia adalah dia kasih tahu nggak ya? Jangan. Kasih tahu nggak? Dia Jangan. bilang, yang gue suka dari Abrar. Nah, habis baterai lo. Yang gue nggak suka dari Abrar itu cuma satu aja. Dia lebih ganteng dari gue. Jadi gue itu kan iri sama muka dia itu. Bener. Kan karena yang gue benci dari dia itu kenapa dia dikasih Tuhan wajah seperti itu. Hidungnya mancung. Sedangkan gue, tapi gue harus bersyukur ya, hidung gue lebar, muka gue besar, bibir gue besar, perut gendut. Tapi lihat aja ntar kalau gue udah diet lagi, udah viral, gue viral, gue bakal jaga badan dong. Jaga badan dong. kan bisa facial loh sendiri. Hasil diri sendiri ya. Serem apa lagi? Pertanyaan, ayo bertanya sebelum baterai gue habis guys. Kalau udah habis kalau berarti tamat tukang riwayat. cukur rambut sendiri itu puas nggak? Kalau gue kan udah pernah di lampu merah sama lu. Berapa penghasilan Bang Pojot selama 1 bulan? Dari RRP Pasti paling banyak pasti yang pernah. tidak dijawab karena Bang penghasilannya. Gua berani jawab. Paling sedikit. Paling banyak Per bulan. Bukan per bulan, gua dapat per hari itu. Enggak, rincian per bulannya lain ya. Paling dikit satu hari paling dikit 200.000. Paling sedikit. Ya. wow. Paling sedikit. Itu paling gua malas kerja. Wis, malas Oke. kerja malas. Paling banyak 1.960.000 satu kali waktu malam lebaran. Asyik. Satu kali. Itu mungkin rezeki itu ya. Karena gua kan harus bayar kontrakan 2 ruko, harus bayar listrik, AC, bayar air, Baby. bayar minyak, semuanya macam-macam lah. Tapi udah sukses Bang ya. Sukses itu relatif. Udah bisa bangun. Dulu waktu di Papua gua bisa dapat 12 juta 1 bulan, guys. Wow. Tapi ikut orang. Iya, ikut orang. Kali Di ini, Jakarta Kali ini sendiri. waktu Pengusaha megangin owner.
Bener. Lalu apa lagi? Maaf ya, gua harus ralat lagi. Jadi bukan sombong, karena gua multi guys, bukan cuma cukur rambut aja. Jadi gua semua pegang di situ. Nanti kalau nggak ada yang masuk cukur, gua bisa pegang kaki. Nggak ada kaki, gua bisa pegang rambut. Macam-macam lah. Cuman ya segitulah paling sedikit. Nah, lalu apa lagi yang mau ditanyakan? Pertanyaannya kapan itu selesai? Baterainya udah habis. Udah bang. Kartusnya mana? Asik karcis aja guys dari tadi guys. Sudah. Di sini. Ini bang. Berapa itu? 2. Ya udah. Makasih ya. Yo, oke bang. Lalu apa lagi pertanyaannya? Nah, karcis. Sorry ya, tadi ada iklan. Nah. Ayo, Bro. Tanya lah, aku belum dapat nih. Ayo bertanya. Ini gua nggak akan edit. Apa yang langsung nggak aja. nih? Langsung. Abang. Nah. Menurut abang, apa hal serius yang paling nggak boleh dibuat bercandaan atau akan membuatmu langsung tersinggung hatinya? Wush, keren coy kata-katanya. Yang membuat pertanyaannya. yang paling nggak boleh bercandaan kalau menurut gua. Nah, Yang bisa abang tersinggung nanti. Tersinggung. Kalau gua cuma satu. Ketika orang lain itu sok tahu tentang gua tapi dia nggak tahu kebenarannya yang benar-benar tentang gua itu dia nggak tahu. Tapi dia sok tahu, dia bilang begini jatuhnya fitnah. Tuh, tersinggung gua. Oh iya. Terus apa lagi pertanyaannya? Itu aja sih. Ada lagi tadi. Nggak ada, cuma itu. yang nggak kamu suka dari diri kamu sendiri apa? Iya. Yang gua nggak suka dari diri gua sendiri adalah gua pintar tapi gua jadi tukang cukur. Itu sombong loh. Sombong lagi. RRP boleh sombong tapi depan kamera aja. Aslinya nggak ya, diam dulu. Gua harus jujur, dari kelas 1 SD sampai 3 SMP sampai 1 SMA gua juara 1 umum ya guys. Boleh periksa. Satu umum. Iya, Berarti cerdas. boleh. Gua juara 1 umum tapi gue jadi tukang cukur. Jadi situ membuktikan orang-orang pintar itu nggak menjamin orang itu bakal sukses. Betul. Gitu. Jadi kalau mau sukses kamu harus kerja keras. Oke. Ijazah nggak menjamin kamu jadi orang kaya dan orang Tuh. sukses. Kalau kerja keras, Itu. kuli panggul juga kerja keras. Jadi gua adalah orang yang paling bahagia di dunia walaupun gua cuma tamat SMP, SMA kelas 1. Yang penting gua udah merasakan keindahan dunia, yang ini yang itu gue udah rasakan. Gitu aja. Gue udah anak hutan, anak desa, anak kota. Siap. Bang, pengen tanya lagi bang. Boleh. Apa arti pertemanan bagi abang? Pertemanan. Jujur, kalau gua pilih-pilih teman. Jujur, gua pilih-pilih teman. Jadi berbahagialah Anda kalau masih berteman sama RRP. Benar. Gua bukan melihat dari materi. Gua bukan melihat dari duit. Karena kalau duit gua punya duit, Bro. Sombong lagi. Terus kalau mau apa lagi pertanyaannya? Nih, apa memorimu yang paling buruk di hidupnya? Ketika Hidupmu, bang. Ketika gua jadi anak jalanan dan tidur di jalanan, ketika gua mendapatkan hal-hal yang tidak gue inginkan pada saat itu gua masih bocah, dan ketika gua mendapatkan banyak pelecehan-pelecehan yang Seksual. luar biasa di sana, ketika gua dibom, ketika gua diinjak, ketika gua di jalanan, itu hal yang paling menyakitkan bagi gua. Makanya kalau gua punya keluarga, gua nggak mau jangan sampai keluarga gua itu terjun di jalanan, karena gua lama di jalanan. Lihat ke situ. Kapok kan, sakit kan? Apalagi? Nih, adakah sesuatu yang kamu impikan ingin kamu lakukan dalam waktu yang lama? Kenapa kamu belum melakukannya? Apa? Adakah sesuatu yang kamu impikan ingin kamu lakukan dalam waktu yang lama dan kenapa kamu belum melakukannya? Yang gua impikan, Tapi belum abang lakuin tuh. gua pengen jadi orang benar dan orang baik. Itu aja. Itu aja. Gua pengen jadi orang benar, orang baik, orang yang dekat sama Tuhan, tapi gua belum bisa melakukan itu. Oke, ada lagi bang. Mukamu kesini ya. Bang, Lalu? kalau abang bangun besok pagi Ya. dan diperbolehkan menambah satu kualitas atau kemampuan khusus, kira-kira apa yang abang mau? Seperti apa, boleh diulangin pertanyaannya? Buset. Misal besok nih bangun pagi, kira-kira pengen nambah kualitas kemampuan apa yang pengen dilakukan, yang pengen Kemampuan khusus. diinginin. Kemampuan khusus gua kepengen Mungkin besok pengen jadi pemain sepak bola. Jadi
pedangdut ya. Bang, aku mau nanya pertanyaan komentar ya. Kalau gua sih kepengennya jadi orang yang bisa selalu berbagi dengan orang lain. Itu aja. Apalagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi, ada nggak asis usus mau bertanya? Udahlah. Tanya aja terus. Tanya bang. Sekarang gua nanya ntar soal sama lu siap ini, nggak ada cerita. Lu udah nanya mati-matian sama gua suruh tanya hal yang paling sensitif sekalipun lo gua jawab. Tapi kalian nanti kan gua tanya harus jawab ya. Nih. Nah. Kalau kamu bisa hidup sampai usia 90 tahun dan disuruh memilih untuk memiliki tubuh atau pikiran orang berusia 30 tahun selama 60 tahun terakhir hidupmu, mana yang akan kamu Gimana Itu sih? pertanyaan apa paragraf? Iya. Ayo dia searching internet. Gimana sih? Aku nanya, pernah nggak pakai narkoba? Pernah nggak pakai narkoba? Pernah. Pernah. Oke, polisi. Lalu apa lagi? Apa rasanya? Apa rasanya? Saya selalu percaya diri ketika menggunakan itu. Tambah percaya diri ya? Di mana melakukannya? Jakarta. Sama siapa? Ketika saya tinggal di jalanan. Oh. Apalagi? Ngerokok pernah nggak? Gua baru 5 tahun berhenti ya. Baru 5 tahun Nih. berhenti. Apakah kamu ingin jadi orang terkenal dalam hal apa? Asik. Gua pengen jadi orang terkenal dalam hal untuk memotivasi orang lain. Nih. Cara berhenti dari rokok gimana? Cara berhenti dari merokok adalah kita harus banyak-banyak Beribadah. searching internet bahaya rokok itu apa. Oh, arti bahaya rokok ya. Iya. Jadi takut, jadi berusaha untuk menjauhi. Sebenarnya kita adalah apa yang kita makan loh guys. Jadi yang kita makan benar maka tubuh kita benar. Yang kita makan nggak benar ya tubuh kita juga nggak benar. Jadi tubuh kita itu adalah reaksi dari apa yang kita makan. Aduh, serem ya. Ya. Nih, Ah. sebelum kamu menelpon seseorang, apakah kamu pernah mempersiapkan apa yang akan kamu bicarakan dan kenapa? Nggak pernah gua mempersiapkan apa yang gua bicarakan karena itu kan secara tiba-tiba kalau telepon orang. Ini dia searching di internet pertanyaannya nggak itu banget deh. Orang pertanyaan dari otak lo bukan dari internet. Nih, apa yang paling abang syukuri dalam hidup abang? Kepintaran gua yang paling gua syukuri. Beneran. Karena gua bukan apa ya, kepintaran itu relatif ya, tapi Tuhan memberikan satu kecerdasan yang luar biasa menurut gua yang orang-orang lain nggak punya gitu. Yang gua bisa mengasahnya dan nggak gampang untuk mengasahnya. Gue yakin lu pinter dan lu pinter, tapi kepintaran orang kan berbeda-beda. Iya. Apa pandangan kamu tentang homo? Homo adalah salah satu homo itu banyak ya. Homo itu kan Homoseksual. lelaki suka sama lelaki dan lesbian perempuan suka perempuan. Jadi Ada mau curhat. Betul. kalau homo sama gay itu bagi gua lesbian, homo itu biasa saja dan gua nggak terpengaruh mau mereka homo mau mereka lesbian, nggak peduli sama gua, yang penting dia nggak ganggu gua dan gua nggak ganggu mereka. Dan menurut gua lu mau homo mau lesbian mau apa itu kepribadian lu yang bertanggung jawab dengan Tuhan lu. Jadi gua nggak itu apa namanya, nggak pilih-pilih, biasa saja. Gimana rasanya berkawan sama bocil-bocil? Menurut gua sangat tidak mengenakan, tetapi ada juga mengenakannya. Apalagi Apa pandangan kamu tentang rumah tangga? rumah tangga itu impian semua manusia ya tentunya, tapi gimana ya, rumah tangga itu kan dibina dengan cinta kasih, dengan ikatan janji suci, jadi harus bener-bener. Harus bener-bener ya. Itu pandangan kamu ya. Apalagi Pengen ngerasain nggak? semua orang kalau tanya seperti itu pasti pengen ngerasain lah, nggak Pengen mungkin nggak ya? pengen ngerasain. Oh. Lalu Sampai kapan ada di Batam? belum tahu. Kenapa Gua belum masih tahu? seperti air mengalir. Masih Karena gua menikmati di sini? Iya. Oh. Iya. Apa ini rencana ke depan RRP ini? Yang paling dekat lah. Rencana yang pengen terwujud dalam waktu dekat tentang RRP. Bikin film pendek, YouTube gua biar gede gitu. Apalagi Itu kan YouTube. Yang kutanyakan, apa yang pengen kamu lakukan dalam waktu dekat ini biar RRP semakin banyak pelanggannya? ya gua sih
banyak-banyak promo ya di mana-mana itu. Kalau orang nggak promo ya nggak bakal laku, karena gue banyak-banyak promo aja makanya laku, ya kan? Banyak-banyak promo, iyalah promosinya kenceng. Di mana-mana promo itu pasti diskon matahari kali ah. Nah, aku sekarang nanya nih. Cara berpikirmu tentang promo itu apa? Yang paling sederhana lah. Gua orangnya rela mundur 2 langkah demi maju 1000 langkah. Nggak kayak orang-orang itu yang mereka memikirkan keuntungan dan keuntungan. Kalau gua nggak, gua rela mundur untuk maju. Gua ada lebih kurang dengan customer, dengan konsumen. Gua nggak mau egois. Gua harus dapat enggak. Gua harus memberikan sesuatu yang lebih ketika gue ingin dapat yang lebih gitu. Ketika gue ingin mendapatkan sesuatu hal yang lebih, gue harus melakukan sesuatu yang lebih juga. Jadi gue nggak apa-apa namanya memberikan diskon. Oh gitu ya. Nah ini cara kamu promosikan YouTube kamu itu gimana? Dengan cara apa? Misal nih ke kawan lah atau ke pokoknya biasanya paling gampang strategi kamu lah, strategi biasa kamu. Paling gampang tuh gue pinjam HP-nya terus langsung gue subscribe sendiri. Itu biasa yang paling tergampang. Dengerin, kalau minta misal HP kalian tiba-tiba ada notif RRP itu berarti gue subscribe gitu, sendiri gitu. Subscribe sendiri itu. Biasanya sih begitu. Selain itu ada nggak? Aku tengok ada, cuman aku nggak mau ngatain. Apa? Aku nggak mau bilang, tapi aku pengen keluar dari RRP sendiri keterangannya. Selain itu ada nggak? Adalah, kalau mau dicukur sama gue harus subscribe sama di follow Instagram gue. Kalau nggak mau gue. Bener jujur. Rata-rata subscribe. Dulu gue masuk. Siapa yang potong rambut di situ pasti subscribe dan follow. Followers gue dulu 400 pertama masuk ke RRP ya. Sekarang 2680. Oh berarti kenaikan signifikan itu gara-gara itu. Aku kira udah lama itu sampai udah 2600. Sekarang aku tengok 2653 atau 2. Itu gua pertama kali masuk ke RRP itu 400-an apa followers gua. Berarti baru-baru ya? Baru setahun, belum nyampe setahun. Oh, berarti luar biasa. Aku aja udah setahun masih 700. Karena gua wajib subscribe. Kalau mereka nggak subscribe, nggak follow Instagram gua nggak bakal cukur. Kalau misal dia unfollow, mereka unfollow, kan ketahuan. Gue kan punya aplikasi unfollowers, jadi gue bakalan bisa gue bakalan unfollow dia juga. Bisa dideteksi berarti? Bisa dong. Lu gimana sih, lu kan selebgram? Selebgram dari Hongkong. Oh gitu ya. Berarti aku baru tahu, soalnya aku tengok pas pertama follow dia udah 2000 ke atas. Aku kira dia udah lama. No. 2000 ke atas. Oh ternyata baru-baru. YouTube juga baru 1 tahun terakhir ini loh di monet. 2019 gue di monet. Nah pertanyaanku, YouTube itu udah berapa lama itu main YouTube? Dari YouTube aku tengok tahun video-video lagu yang lama gitu kan. 2012 2013 gue udah punya YouTube, cuman gue mengembanginya baru 1 tahun 2 tahun terakhir ini. Oh udah lama juga ya. Berarti udah 8 tahun juga ya. Tapi aku tengok ada video klip lagu itu dan dulu itu waktu gue masih jadi penyanyi. Dan itu aku tengok keren. Itu tahun berapa itu video klip lagu itu yang paling banyak viewersnya aku tengok? 2010-an lah itu. Oh mas, baru 10 tahunan yang lalu ya. Keren sih itu menurutku guys. Ya kan, aku terkejut juga jawabannya tadi. Baru hampir 1 tahun ini dia masuk RRP, followernya segitu. Ya kan? Ya. Ya udahlah guys, karena gue ngomong kayak gini gak dipeduliin juga sama mereka. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share supaya channel ini tetap berkembang. Akhir kata gue ucapin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.